Halo kawan pajak, perkenalkan saya Muhammad Mahfal Nasiruddin, saya penyuluh pajak ahli muda di KPP PMA 5. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi IbuPot Unifikasi sebagaimana telah diatur dalam Per 24/PJ tahun 2021. Tujuan di pergunakannya aplikasi IbuPot Unifikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat melaporkan seluruh kewajiban SPT masa PPh-nya dalam satu SPT, dalam satu kali input dan dalam satu kali entry, sehingga tidak perlu lagi wajib pajak melakukan dan mensubmit beberapa laporan SPT masa PPh, pemotongan, dan pemungutan. Semua dijadikan satu dalam satu aplikasi yang sederhana ini. Mungkin di awal-awal ini Bapak Ibu sekalian, kawan pajak sekalian akan ada sedikit kesulitan atau mungkin belum terbiasa, jadi mungkin agak kita perlu waktu lagi sedikit untuk belajar supaya kita bisa dapat mempergunakannya dengan lancar. Saya akan memaparkan bagaimana cara-caranya menggunakan aplikasi IbuPot Unifikasi ini. Mari kita simak satu persatu langkahnya. Langkah awal, alur prosesnya adalah kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah kita melakukan login di aplikasi PJP Online. Kemudian adalah langkah berikutnya kita melakukan set penandatangan SPT-nya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan bukti potongnya. Kemudian posting. Setelah selesai posting kita bisa menyiapkan SPT-nya, pembayarannya segala macam. Kemudian baru kita langsung melakukan pengiriman SPT-nya. Baik, tanpa berpanjang kata kita mulai dari langkah pertama adalah login. Login aplikasi IbuPot Unifikasi. Langkah pertama adalah buka djponline.pajak.go.id. Bapak Ibu mungkin sudah familiar caranya. Kita masukkan NPWP, kemudian passwordnya, kita masukkan kode keamanan, kemudian kita tekan tombol login. Kemudian kita pilih, setelah login berhasil akan muncul menu dashboard DJP Online seperti gambar di atas. Kita pilih tab lapor untuk menunya. Kita pilih lapor. Oke, setelah berhasil lapor nanti akan masuk, akan tampil layar seperti ini. Kita masuk di pra pelaporan, kemudian kita pilih IbuPot Unifikasi. Kemudian akan tertampil dashboard seperti gambar di samping. Pada aplikasi IbuPot Unifikasi ini terdapat 4 menu utama, yaitu dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, serta pengaturan. Nanti akan tampil SPT-SPT yang sudah pernah kita laporkan, kalau kita sudah pernah menggunakan sebelumnya. Kemudian setelah berhasil, kita set penandatangan bukti potong atau bukti pungut dan SPT-nya. Kita masuk ke tab pengaturan, seperti terlihat di gambar. Kita pilih langkah pertama adalah melakukan perekaman penandatangan melalui menu tab pengaturan. Kita pilih siapa yang akan menandatangani SPT-nya. Tentu kita bisa memilih sebagai wakil wajib pajak atau pengurus atau kuasanya. Masukkan identitas, NPWP, NIK, kemudian akan muncul NPWP-nya, nanti namanya akan muncul otomatis, kemudian kita klik status aktifnya. Nah, ini kita bisa pilih aktifkan. Hasil perekaman nama penandatangan akan muncul di kolom daftar penandatangan bukti potong. Pada kolom ini tidak tersedia tombol hapus. Yang ada hanyalah tombol ubah status, aktif maupun nonaktif. Setelah selesai, kita coba masuk ke pembuatan bukti potong bukti pungut. Review menu pajak penghasilan. Di sini terlihat ada dashboard, PPh, SPT masa, sama pengaturan. Kemudian pada menu, kita klik menu pajak penghasilan, akan muncul 5 menu, yaitu PPh yang di-store sendiri. Yang kedua adalah PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, dan 23. Kemudian di tab ketiga ada PPh non-resident, di tab keempat ada tombol impor data PPh, dan kelima adalah posting. Ada 2 metode dalam pembuatan bukti potong pungut ini, yaitu key in atau input langsung di web.
Yang kedua adalah impor dengan menggunakan file Excel. Kita masuk ke PPh yang di store sendiri. Kita coba menunya satu persatu ya Bapak kawan pajak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terdapat dua menu pada PPh yang di store sendiri, yaitu daftar PPh di store sendiri berisi dashboard hasil penginputan PPh yang di store sendiri, kemudian menu rekam PPh yang di store sendiri. Yaitu menu untuk merekam PPh yang di store sendiri melalui metode key in. Untuk mulai proses penginputan, pilih menu rekam PPh yang di store sendiri. Selanjutnya, kita lihat terdapat dua parameter, yaitu SSP dan bukti store. Isi data sesuai dengan parameter yang diinginkan, hasil perekaman akan masuk ke daftar yang di store. Ada dua parameter, maksud saya adalah SSP dan pemindah bukuan. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita bisa memasukkan PPh yang di store sendiri itu sumbernya dari surat setoran pajak dan bukti pemindah bukuan. Isikan data yang sesuai dengan parameter yang diinginkan, kemudian hasil perekaman ini akan masuk ke menu daftar PPh yang di store sendiri. Hasil perekaman akan tampil seperti ini, akan tampil pada daftar PPh yang di store sendiri. Tercantum dua tombol aksi, yaitu edit bukti store dan hapus bukti store. Itu bisa kita pergunakan kalau kita ada kesalahan input bukti store atau kita ingin menghapus bukti store yang telah kita masukkan. Kemudian masuk kita ke menu PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan pasal 23. Di sini juga ada dua menu, yaitu daftar bukti potong sama rekam bukti potong. Daftar bukti potong ini berisi dashboard hasil penginputan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Kalau kita akan merekam bukti potong, kita pilih menu yang rekam bukti potong, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23 untuk menggunakan metode key in. Nah, untuk mulai perekaman, kita pilih menu atau klik yang rekam BP PS 4 2 15 22 23 ini. Kita entry, kita isikan identitas wajib pajak yang dipotong dipungut, meliputi tahun pajaknya tahun berapa, masa pajaknya, kemudian identitas, bisa kita pilih NPWP atau NIK, kemudian kita isikan NPWP atau NIK-nya. Akan otomatis muncul, kita klik tombol berikutnya di huruf E ini untuk melanjutkan ke pengisian PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, identitas wajib pajak kita isi, kemudian rinciannya kita isikan setelah identitas wajib pajak yang dipotong dipungut, kita akan masukkan perincian PPh yang dipotong atau dipungut, yaitu meliputi kode objek pajak di huruf F itu, kemudian fasilitas pajak penghasilan, ada fasilitas atau enggak, kita bisa pilih punya SKB nomor berapa, kita entry di situ, fasilitas PPh ditanggung pemerintah, kita masukkan nomor aturan DTP-nya, kemudian kita masukkan NTPN-nya, DTP-nya, bisa juga kita pakai isi yang surat keterangan berdasarkan PP 23 tahun 2018, kita masukkan nomor suket PP 23-nya, atau fasilitas lainnya kita isikan, nomor dokumen fasilitasnya. Kemudian kita tekan tombol berikutnya, jumlah penghasilan brutonya kita ini. Setelah fasilitas pajak penghasilan ada atau enggak, tanpa fasilitas kita masukkan jumlah penghasilan brutonya berapa, tarifnya berapa, PPh yang dipotong atau dipungut nanti. Selanjutnya kita klik tombol berikutnya. Langkah ketiga adalah rekam bukti potong, tergantung jenis pajaknya, bukti potong pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, atau pasal 23. Kita tambahkan dokumen dasar pemotongan dengan cara tekan tombol tambah di sebelah kanan atas, kemudian isikan nama dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, dan
Kemudian terakhir kita tekan tombol tambahkan. Menuju pengisian identitas pemotong pajak, kemudian kita klik tombol berikutnya. Nah, kita input identitas pemotong pajak, kita pilih dulu penandatangannya sebagai siapa, sebagai wajib pajak atau sebagai kuasa, dengan kemudian kita lengkapi dengan penandatangan bukti potong, kemudian pilih proses kelebihan pemotongan pemungutan apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti potong, kita akan dan ada kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh, maka pihak kita pilih akan mengajukan pengembalian atau pemindah bukuan oleh pemotong dan atau pemungut. Terakhir kita checklist pernyataan kebenaran dan tekan tombol simpan. Kemudian hasil perekaman bisa kita lihat di menu daftar bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 dan 15, 22, dan 23 di layar berikut ini. Nah, kita lihat sudah tampil. Kemudian bukti potong yang tadi kita rekam sudah tampil. Kemudian hasil perekaman ini akan tertampil. Nah, pada menu ini terdapat tombol aksi yaitu lihat, ubah, hapus, dan kirim email. Kita juga bisa mengekspor bukti potong yang telah kita potong tadi ke file Excel dengan cara mengklik tombol ekspor Excel di atas, sebelah kanan atas. Nah, kemudian ada juga beberapa tombol aksi lihat yang kita cek ke slide sebelumnya, itu ada 4 tombol di situ, lihat, ubah, hapus, dan kirim email. Kita lihat masing-masing tombol aksinya. Yang pertama kita lihat, tombol aksi lihat untuk melihat bukti potong ataupun yang telah diterbitkan. Tombol ini juga dapat digunakan untuk mengunduh bukti potong tersebut dalam bentuk PDF dan mencetaknya secara langsung ke printer. Tombol ubah digunakan untuk mengubah atau membetulkan bukti potong atau bukti pungut yang telah diterbitkan. Tombol aksi hapus digunakan untuk menghapus atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Kemudian tombol aksi kirim email digunakan untuk mengirim bukti potong secara langsung ke email lawan transaksi atau ke email kita sendiri. Berikutnya adalah kita akan merekam di PPh untuk non-resident. PPh non-resident ini biasanya untuk lawan transaksi kita yang bukan residen, bukan WP dalam negeri, tapi WP luar negeri. Ini terdapat 2 menu pada PPh non-resident, yaitu menu daftar bukti potong PPh non-resident, menu rekam bukti potong PPh non-resident. Nah, daftar bukti potong PPh non-resident ini berisi dashboard hasil penginputan bukti potong PPh non-resident, dan tombol atau menu rekam bukti potong PPh non-resident adalah untuk merekam PPh non-resident melalui metode key-in. Nah, untuk memulai penginputan, kita bisa pilih menu rekam bukti potong PPh non-resident. Dan tampil seperti ini, layar berikutnya. Kita bisa kita isi mulai dari tahun pajak, masa pajak, kemudian TIN, Tax Identification Number dari wajib pajak lawan transaksi kita, kemudian kita isi namanya, kita isi alamatnya, dan negaranya. Dalam hal yang dipotong adalah orang pribadi, dilengkapi dengan kolom tanggal lahir, tempat lahir, nomor paspor, atau nomor KITAS atau kitab. Dan kita klik tombol berikutnya. Kita isikan rincian PPh yang dipotong atau dipungut. Kita pilih kode objek pajaknya, nanti kode objek pajaknya bisa diklik, akan tampil jenis-jenisnya. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah lawan transaksi kita punya fasilitas atau enggak, punya SKD WPLN atau PPh DTP atau fasilitas lainnya. Kita input nomor dokumen di kolom sebelah kanannya. Kemudian kita lihat kita isi juga jumlah penghasilan brutonya berapa,
perkiraan penghasilan netonya, tarifnya, dan PPh yang dipotong atau dipungut kita isikan juga. Kemudian kita klik tombol berikutnya untuk melanjutkan pengisian ke dokumen dasar pemotongannya. Nah, kita bisa menambahkan dokumen dasar pemotongannya atau pemungutannya dengan cara mengklik tombol tambah di atas, sebelah kanan atas. Kemudian kita isikan nama dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, dan seterusnya. Kemudian untuk menuju pengisian identitas pemotong pajak, kita tekan tombol berikutnya. Kita ulang lagi, penandatangannya siapa, sebagai wajib pajak atau sebagai kuasa. Kemudian penandatangan bukti potongnya siapa. Yang di huruf X kita isi juga kalau ada kesalahan atau itu nanti ada kesalahan atau pembatalan, ada kesalahan dalam pembuatan bukti potong yang menyebabkan kelebihan pemotongan pemungutan, maka akan mengajukan siapa mengajukan apa, pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang dilakukan oleh pemotong atau pemungut PPh, atau akan dilakukan pemindahan oleh pemotong dan atau pemungut PPh. Kemudian kita checklist pernyataan kebenaran dan kita ketik tombol simpan. Hasil perekamannya akan muncul di menu daftar PPh non-resident, bukti potong PPh non-resident. Seperti ini, ada 4 tombol aksi juga, lihat, ubah, hapus, kirim, ada juga tombol ekspor ke Excel. Fungsinya sama, aksi lihat digunakan untuk melihat bukti potong yang telah diterbitkan, bisa digunakan juga untuk mendownload dan ngeprint, mencetak secara langsung ke printer dalam bentuk hard copy ya. Kalau bisa juga kita simpan dalam bentuk PDF. Tombol aksi ubah, hapus, kirim email sama seperti namanya, gunanya adalah untuk mengubah atau menghapus dan kemudian untuk mengirim email ke lawan transaksi. Berikutnya kita coba adalah menu impor data PPh. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong atau bukti pungut dalam jumlah banyak secara sekaligus dengan menggunakan skema impor Excel atau yang tidak dapat dibuat melalui metode Gin. Untuk dapat menggunakan menu ini, WP harus mengunduh terlebih dahulu template impor Excel yang sudah disediakan oleh DCP pada menu petunjuk pengisian sebelah kiri yang di kotak angka 1 itu. Setelah file terisi lengkap, unggah file tersebut dengan memilih tahun pajak, masa pajak, dan pilih file bukti filenya, bukti pemotongan pemungutannya, kemudian kita klik tombol unggah di bawah. Setelah file berhasil terunggah, pastikan statusnya adalah sukses validasi, kemudian dalam hal terdapat error atau gagal validasi, tekan tombol aksi lihat untuk melihat detail kesalahan. Setelah lihat detail kesalahannya, kita bisa dan kita perbaiki kesalahannya, kita bisa lakukan unggah ulang kembali setelah dilakukan perbaikan. Itu ada beberapa contoh kesalahannya, kesalahan error-errornya, error sekian terdapat dipotong yang gagal divalidasi, dan beberapa perintah-perintahnya. Kawan pajak sekalian, selanjutnya kita masuk ke menu posting. Alur berikutnya adalah posting bukti potong atau pemungutan. Tampilannya seperti ini. Kita lihat yang sebelah kanan atas sendiri, menu posting. Kita bisa di situ kita masukkan untuk posting bukti potong yang sudah kita buat. Dengan menu posting, kita isi tahun pajaknya, kita isi masa pajaknya. Menu posting ini digunakan untuk memasukkan data bukti potong atau bukti pungut yang telah diterbitkan, baik melalui metode Gin maupun impor Excel ke dalam SPT masa PPh unifikasi. Setelah tahun pajak dan masa pajak kita pilih, kita klik tombol cek. Langkah berikutnya adalah akan muncul notifikasi seperti di atas. Tekan OK untuk memproses dan membuat draft SPT masa PPh unifikasi. Jika proses posting berhasil, akan muncul notifikasi sukses. Tekan OK untuk menyelesaikan proses.
Selanjutnya adalah setelah posting, kita lakukan penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita klik di SPT masa. Di dalam menu SPT masa ini terdapat dua submenu, yaitu perekaman bukti penyetoran. Ini digunakan untuk melihat jumlah tagihan per masa pajak, merekam bukti penyetoran, dan dapat melihat perikasan pembayaran. Menu satunya lagi adalah menu penyiapan SPT masa PPH unifikasi, digunakan untuk melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada saat penginputan dipotong, seperti bunga deposito, tabungan, diskonto, SPI, dan lain sebagainya. Kita lihat satu persatu. Kita mulai perekaman bukti penyetoran. Untuk dapat melakukan perekaman bukti penyetoran, kita milih submenu perekaman bukti penyetoran. Kita isi tahun pajaknya, kita isi masa pajaknya. Jadi ada 3 menu ya di sini ya Bapak Ibu ya. Jumlah tagihan per masa pajak, kemudian menu rekam bukti penyetoran dan ringkasan pembayaran. Lalu kita tekan tombol cek setelah kita isi tahun pajak dan masa pajaknya, kita klik tombol cek. Selanjutnya akan tampil menu daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPH unifikasi. Sini berisi seluruh rincian tagihan pemotongan pajak yang terutang di dalam suatu masa pajak. Kita bisa bikin kode billing dan kita cetak kode billing di sini. Kita bisa klik ada dua tombol aksi sebelah kanan di lingkaran merah yang tampil itu. Kita bisa buat kode billing dan print kode billing. Buat kode billing digunakan untuk membuat kode billing melalui aplikasi Bupot. Menu ini sifatnya opsional, artinya pengguna dapat juga membuat kode billing melalui sarana lain yang seperti selama ini sudah digunakan, bisa melalui SSE2, pajak.go.id, atau aplikasi pajak. Yang penting adalah memastikan kode akun pajak dan kode jenis pajak sesuai antara yang terutang dengan yang dibayarkan. Nah, agar nggak terlupa, kode billing yang sudah kita bikin bisa kita cetak. Menu ini akan tampil jika menu buat kode billing sebelumnya sudah ditekan, Bapak Ibu ya. Dan kita bayarkan PPH terutangnya, kemudian kita rekam bukti penyetoran. Caranya adalah dengan mengklik menu tambah. Terdapat dua parameter isian, yaitu data penyetoran menggunakan SSP dan pemindah bukuan di PPK. Kita bisa pilih, nah ini tampilannya. Kita akan merekam bukti penyetoran dengan menggunakan SSP atau bukti pemindah bukuan. Tinggal kita isi yang sesuai. Kalau misalnya SSP, kita isi NPWP, kemudian NTPN. Nah, kalau NPWP SSP berbeda dengan NPWP pemotong, bisa juga kita centang, klik ada tombol, ada kotak kecil itu di bawah NPWP, kita centang di situ. Ini tampilan isian perekaman data bukti store dengan parameter SSP. Sebelah kanan adalah perekaman daftar bukti store dengan menggunakan bukti PBK. Kita input nomor PBK-nya. Setelah merekam bukti pembayaran, langkah berikutnya adalah memastikan kesesuaian nilai antara PPH yang dipotong pungut dengan PPH yang di-store pada kolom daftar ringkasan pembayaran. Nilai minus menunjukkan bahwa KAP atau KJS tersebut statusnya lebih bayar atau lebih store. Nah, atas kelebihan pembayaran ini, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, atau juga bisa mengajukan pemindah bukuan. Nah, nilai positif menunjukkan bahwa atas KAP atau KJS yang masih berstatus kurang bayar. Untuk dapat melakukan pengiriman SPT, WP harus terlebih dahulu melunasi kekurangan pembayaran tersebut. Kemudian kita lihat ada selisih nol. Selisih nol itu artinya jumlah pajak yang di-store dan nilai dalam SPT sudah sesuai, sehingga bisa dilanjutkan ke proses berikutnya.
Langkah berikutnya adalah penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Nah, sebelum melakukan pengiriman SPT, langkah yang harus dilakukan adalah membuka dan melengkapi draft SPT dengan cara pilih submenu penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Kemudian tekan tombol aksi lengkapi SPT. Di sini kita lihat bahwa di menu penyiapan SPT masa PPH unifikasi ini terdapat tombol aksi lengkapi SPT, kirim SPT, dan lihat SPT. Kita klik tombol aksi lengkapi SPT. Tampilannya seperti ini. Nah, terdapat dalam hal terdapat imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan dalam negeri, maka isikan kolom lampiran DOSS dengan cara memasukkan jumlah dasar pengenaan pajak dan jumlah PPh secara total. Berikutnya, lanjutkan pengisian ke kolom perekaman lampiran DOPP. Nah, DOPP ini diisi apabila terdapat pemotongan pemungutan terkait dengan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran DOPP 8. Lampiran DOPP di kolom nomor 8. Di situ ada bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro, transaksi penjualan saham di bursa efek, bunga diskonto obligasi dan surat berharga negara, transaksi penjualan saham, dan seterusnya. Kita isi satu persatu DPP-nya, kemudian jumlah PPh-nya kita isikan juga pada kolom yang sesuai. Jika terisi atau tidak terdapat transaksi dimaksud, langsung lanjutkan ke kolom daftar bukti penyetoran. Langkah berikutnya adalah mengecek dan memastikan seluruh daftar bukti store telah terinput pada daftar bukti penyetoran. Jika data telah sesuai, lanjutkan ke kolom pemilihan penandatangan. Ini adalah langkah terakhir, kita pilih lengkapi dengan nama jabatan penandatangan SPT masa unifikasi dengan cara memilih penandatangan sebagai di angka 9 dan penandatangan bukti potong 10, kemudian kita tekan tombol simpan. Next, langkah berikutnya adalah pengiriman SPT masa PPh unifikasi. Sini kita lihat menu berikutnya adalah menu setelah selesai melakukan perekaman bukti penyetoran, kemudian kita klik menu penyiapan SPT masa PPh unifikasi yang terletak di sebelah kanan atas, ditunjukkan dengan huruf B di atas sebelah kanan atas. Nah, kita pilih menu sub penyiapan SPT masa PPh unifikasi, kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Pada saat menekan tombol aksi kirim SPT, akan ditampilkan summary seluruh hasil pengisian SPT, meliputi lampiran DOSS, lampiran DOPP, daftar objek pemotongan pemungutan pajak, kemudian lampiran DPP bagian 1, lampiran DBP bagian 2, dan induk SPT. Kita lihat, kita lakukan pengecekan kembali data-data yang ada pada daftar objek store sendiri DOSS. Jika telah sesuai, kita lanjutkan ke kolom lampiran DOPP. Daftar objek potong atau pungut DOPP, kita lihat, datanya kita cek kembali. Kalau sudah sesuai, kita klik lanjutkan ke kolom lampiran DPP bagian 1. Kita lihat lampiran yang di situ, lampiran daftar bukti potong bagian 1. Jika telah sesuai, lanjut ke kolom lampiran DPP bagian 2. Di sini kita bisa lihat bukti potong yang sudah kita input. Jika sudah sesuai, lanjut ke kolom induk SPT. Kita lakukan pengecekan kembali data-data yang sudah kita input. PPh pasal 4 ayat 2-nya berapa, PPh terutangnya, berapa DTP-nya, berapa yang sudah di-store, angkanya sudah sesuai, kita lanjutkan kita lihat semua, kalau sudah sesuai kita lanjut ke tombol kirim SPT. Nah, jika seluruh lampiran dan induk telah dipastikan kebenarannya, lanjutkan pengiriman dengan cara memasukkan passphrase dan sertel. Kemudian kita klik kirim SPT.
Nah, SPT yang berhasil dikirim akan muncul pada menu dashboard. Pada menu ini terdapat beberapa tombol aksi, yaitu lihat PPE, lihat bukti potong pada SPT, cetak SPT, ajukan unduh bukti potong, bisa juga unduh bukti potong pada SPT. Gunanya ini menu aksi, lihat PPE, bisa melihat dan mencetak bukti penerimaan elektronik dari SPT masa PPH unifikasi yang berhasil dikirim. Kita bisa mengunduh dan kita bisa juga langsung mencetak ke printer. Pada tombol aksi lihat bukti potong pada SPT digunakan untuk menampilkan daftar bukti potong pada SPT masa PPH unifikasi. Pada daftar ini juga terdapat tombol unduh Excel yang dapat digunakan untuk mengekspor data bukti potong tersebut dalam bentuk Microsoft Excel. Ini gunanya tombol aksi cetak SPT untuk melihat induk SPT masa PPH unifikasi. Setelah itu kita bisa mengunduh dan kita bisa juga langsung mencetaknya ke printer. Nah, tombol aksi ajukan unduh bukti potong digunakan untuk melakukan request ke server DJP agar dapat mengunduh seluruh bukti potong yang diterbitkan pada suatu masa pajak. Setelah ambil tombol aksi ini ditekan, maka akan muncul notifikasi seperti gambar di bawah, sukses, pengajuan berhasil diajukan. Kemudian kita setelah pengajuan di approve, kemudian akan tombol aksi unduh bukti potong pada SPT bisa aktif, bisa kita klik. Silakan tekan tombol aksi ini sampai muncul notifikasi bukti potong telah terunduh. File bukti potong yang berhasil terunduh akan terkompresi dalam bentuk RAR. Demikian proses mulai dari login sampai dengan pengiriman bukti SPT dan kemudian kita mengunduh bukti potongnya. Demikian paparan kita hari ini Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat di bawah atau Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke WA layanan konsultasi KPP PMA 5 yang Bapak Ibu mungkin sudah familiar. Nomornya bisa Bapak Ibu lihat di kolom deskripsi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.